ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Model refleksi 4P yang pertama adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah pertama, mempelajari modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan, pendidik, dan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada. Kemudian menganalisa masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan 1 hari untuk berdiskusi bersama teman calon guru penggerak yang lainnya. Kemudian kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1 itu membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berorientasi pada murid untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian di modul 1.2 itu adalah berpihak pada murid, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang yang sedang dalam perjalanan yang butuh setetes air. Air itu adalah ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus belajar untuk membenahi diri dan mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dan berbagi kepada sesama rekan sejawat. Kemudian pembelajarannya. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Kemudian saya selalu mengedepankan ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus tuntas dan nilai KKM yang harus tercapai. Kemudian saya tidak pernah melakukan refleksi pembelajaran. Saya jarang berkolaborasi dengan teman sejawat. Sekarang saya berpikir saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru yang lain, kemudian mendorong kolaborasi, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian penerapannya, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah berpihak pada murid, yaitu bersikap among atau menuntun, kemudian lebih inovatif, menciptakan hal baru, dan berani berkarya. Kemudian reflektif, berpikir terbuka dan bertanya pada diri. Kemudian selanjutnya adalah mandiri, berinisiatif untuk menggerakkan dan memiliki motivasi diri. Kemudian kolaboratif, kerjasama, yaitu kerjasama dalam komunitas praktisi, mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri sebagai pendidik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.